Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Juli untuk ketiga kalinya di 2025, bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun. Kebijakan ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Juli 2025 memutuskan BI Rate turun 25 basis poin menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility juga turun 25 basis poin menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility sebesar 6%. Keputusan ini saudara konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya serta perlunya terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, saudara, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Bagaimana hitungan Bank Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Firman Muhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta, salam sehat. Salam sehat. Pak Firman, jadi bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan khususnya pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat ke Indonesia yang kita tahu sebesar 19% dan sebaliknya tarif 0% untuk produk impor dari Amerika Serikat? Secara umum dapat kami sampaikan terkait global bahwa memang ketidakpastian masih tinggi. Presiden Trump kemarin beberapa kali melakukan pengumuman terkait dengan berbagai tarif. Terakhir tanggal 14 Agustus bagaimana beberapa negara akan ditetapkan kenaikan tarifnya menjadi di tanggal 1 Agustus yang akan datang. Banyak negara, sekitar 23 negara. Perkembangan ini tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana prospek perekonomian global, Mbak Okta. Perhitungan kami perkembangan ini akan berdampak terhadap perekonomian dunia, akan tumbuh sekitar 3%, masih sekitar 3% di tahun 2025 ini. Perkembangan positif kami mencatat tentang bagaimana proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana perkembangan terakhir tarif yang semula diterapkan menjadi 32% pada 1 Agustus, kemudian berdasarkan perkembangan terakhir Presiden Trump menyatakan kita akan mendapat tarif sekitar 19%. Tentunya ini menjadi positif bagi Indonesia. Dari perakiraan kita sebelumnya, ada 3 faktor yang bisa berpengaruh positif bagi Indonesia. Pertama, tentang penurunan tarif ini akan membuat daya saing ekspor kita menjadi lebih baik dari perakiraan kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, berbagai faktor kebijakan lainnya yang kita sudah dengar terkait dengan impor diperkirakan juga bisa mendorong bagaimana kegiatan ekonomi domestik yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga yang menjadi penting adalah tentang bagaimana impact-nya terhadap persepsi pasar global terkait dengan prospek ekonomi Indonesia yang akan berdampak positif. Ketidakpastian pasar keuangan ke Indonesia tentunya akan menjadi lebih rendah. Jadi itu Mbak Okta, kondisi terkini pandangan kami terkait dengan kondisi global dan impact perkembangan dari negosiasi tarif. Oke, tadi ketidakpastian juga masih tinggi. Kalau di dunia nih pertumbuhannya diperkirakan sekitar 3%. Nah, dengan asesmen Bank Indonesia tersebut, Pak Firman, apakah proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada semester 2 tahun 2025 ini bisa tumbuh di atas 5% dan apa saja faktor pendukungnya, Pak? Beberapa faktor tentunya akan banyak berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat kondisi perekonomian domestik. Perkembangan terkini memang kita melihat pertumbuhan ekonomi memang harus terus kita dorong. Sehingga berbagai hal kami melihat di semester kedua, setidaknya 3 faktor yang bisa berpengaruh terhadap bagaimana prospek perekonomian kita ke depan. Yang pertama tentunya terkait dengan kondisi global, perkembangan positif yang seperti kami sampaikan tadi bisa mendorong bagaimana perbaikan ekspor, bagaimana mendorong kegiatan ekonomi domestik melalui investasi. Yang kedua adalah bagaimana di semester kedua ini biasanya akan terjadi peningkatan ekspansi stimulus fiskal yang lebih besar dari semester pertama. Tentunya kegiatan-kegiatan ini akan mendorong pengeluaran pemerintah yang akan berlanjut kegiatan ekonomi domestik lainnya, investasi dan juga konsumsi. Dan yang terakhir, bagaimana respon dari kebijakan Bank Indonesia
dalam semester pertama ini kita terus melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui suku bunga, melalui pendekatan likuiditas, melalui kebijakan makroprudensial. Tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di semester kedua. Hitungan kami, Mbak Okta, untuk tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi kita dengan perbaikan yang lebih baik di semester kedua, kita perkirakan ekonomi dalam kisaran 4,6 hingga 5,4%. Oke, 4,6 sampai 5,4% ini tentu optimisme dari Bank Indonesia, dan tentu kita harapkan dengan tadi salah satunya ada penguatan ekonomi di domestik. Pak Firman, tren nilai tukar juga menguat pada Juni 2025 ini. Apa yang menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah tersebut, Pak? Gimana proyeksi BI terhadap besaran nilai tukar rupiah hingga penghujung 2025? Beberapa perkembangan positif setidaknya dari global, tadi saya sampaikan bahwa ketidakpastian memang masih cukup tinggi, termasuk dari bagaimana prospek Amerika Serikat itu sendiri. Ketidakpastian tarif ini membuat bagaimana pelaku pasar di pasar keuangan global, investor global mulai berpikir bagaimana menciptakan, menempatkan aset yang lebih optimal. Itu satu sisi. Sisi lain, ada prospek defisit fiskal Amerika Serikat ini masih akan cukup tinggi. Dari awalnya lebih rendah 5, kemudian meningkat menjadi 3, kemarin hitungan kembali menjadi sekitar 6,4% dari PDB. Ini menimbulkan kekhawatiran dari pelaku investor global. Yang pada giliran terjadi pergeseran penempatan dana dari Amerika Serikat ke berbagai negara maju, termasuk Eropa yang sudah mulai meningkat. Dan perkembangan dalam 2 bulan terakhir ini, aliran modal juga sudah berkembang, mengalir kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Inilah yang membuat bagaimana penempatan dana ke negara berkembang, termasuk Indonesia ini, yang mendorong kurs kita mulai dalam tren menguat. Perkembangan terakhir tren kurs bergerak pada kisaran 16.200 sampai 16.300. Ke depan kami melihat bahwa dengan prospek perekonomian kita yang tetap baik, dengan inflasi yang semakin terjaga rendah, dan juga bagaimana aliran modal tadi saya sampaikan dari global, kami perkirakan kurs ke depan masih akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat, dan ini positif untuk mendorong prospek perekonomian domestik tentunya. Oke, ini kursnya diperkirakan masih cenderung stabil, bahkan juga menguat. Ini tentu dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Pak Firman, nanti kita lanjutkan kembali, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Pak Firman Mohtar. Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kan Bank Indonesia dalam RDG Juli memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga jadi 5,25%. Apa sebetulnya, Pak, yang jadi pertimbangan Bank Indonesia menurunkan suku bunga di tengah? Tadi sempat disinggung soal ketidakpastian global yang berlangsung, dan apakah ada potensi penurunan suku bunga lagi di masa yang mendatang? Ya, Mbak Okta. Ada 3 faktor setidaknya yang berpengaruh mengapa Bank Indonesia secara meyakinkan menurunkan BI rate 25 basis point menjadi 5,25. Yang pertama, hasil hitungan kami melihat prospek ke depan terkait inflasi, kami perkirakan inflasi ke depan makin lebih rendah dari perakiraan kita. Hitungan kami dengan kondisi saat ini, memang inflasi saat ini di IHK yang terus turun dengan inflasi inti yang rendah, kami perkirakan ke depan bahkan inflasi inti bisa turun lebih rendah daripada titik tengah kisaran proyeksi. Titik tengahnya adalah 2,5, sementara kisarannya masing-masing 1%, jadi 1,5 sampai dengan 3,5. Perkiraan kami inflasi inti akan makin rendah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang sebagaimana sampaikan tadi Mbak Okta, terkait dengan bagaimana prospek dan perkembangan dari nilai tukar. Prospek perkembangan nilai tukar, perkembangan terkini nilai tukar masih dalam tren menguat dan stabil, dan perkiraan ke depan tentunya kami harapkan akan semakin stabil dan menguat. Hubungan dua ini antara inflasi dan nilai tukar tentunya akan berpengaruh kembali terhadap inflasi yang makin rendah yang kami sampaikan tadi. Yang ketiga adalah terkait dengan
pertumbuhan ekonomi yang kami sampaikan tadi dalam kisaran 4,6 hingga 5,4 yang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator menunjukkan memang kita harus terus secara bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, kita perlu terus dorong. Ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang tinggi seperti saya sampaikan tadi. Dari tiga perkembangan tersebut, inflasi yang makin rendah, nilai tukar yang stabil, di tengah upaya kita melihat ekonomi perlu terus didorong, kami memutuskan minggu lalu menurunkan BI rate menjadi 5,25%. Itu yang pertama. Yang ke depan adalah pertanyaannya bagaimana kita melihat kondisi ini. Kami melihat terus mencermati ruang-ruang untuk penurunan BI rate ke depan, melihat tentunya prospek perekonomian dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tersebut. Ini kita lihat dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global. Bukan hanya itu, Mbak Okta, seperti saya sampaikan, bagaimana upaya kita secara all out ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Di samping menurunkan suku bunga BI rate, kami juga secara cukup kuat mendorong peningkatan likuiditas. Bagaimana operasi moneter kami menurunkan SRBI sebagai instrumen operasi moneter kita yang semula sempat di awal tahun mencapai sekitar 920 triliun. Kemarin di akhir Juni, di pertengahan Juli sudah turun sampai dengan 782. Jadi kami tambahkan likuiditas di perekonomian. Itu yang terjadi. Tentunya juga kita melihat bagaimana kita melakukan pembelian SPN di pasar sekunder yang sampai dengan pertengahan Juli lalu sudah mencapai 144 triliun. Upaya-upaya ini Mbak Okta yang kami lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Oke, ada pertimbangan tadi soal bagaimana prospek inflasi maupun juga nilai tukar yang cenderung ke positif dan juga pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai bahkan melebihi dari 5%. Nah, Pak Firman, ini kan adalah ketiga kalinya Bank Indonesia menurunkan BI rate di tahun 2025 setelah bulan Januari dan juga bulan Mei kemarin. Tapi suku bunga kredit perbankan Pak juga masih tinggi. Gimana upaya Bank Indonesia untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga BI rate tadi ke suku bunga kredit? Ya, makasih Mbak Okta. Ini terus menjadi cermatan kami. Memang secara historis, empiris, memang akan ada jeda terkait dengan bagaimana penurunan suku bunga perbankan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit. Perkembangan penurunan BI rate yang tahun ini sudah turun 75 basis point, 3 kali sampaikan Mbak Okta, bahkan dibandingkan dengan pertengahan September yang lalu 2024, itu udah 4 kali kita itu, jadi udah 100 basis point. Perkembangannya memang terlihat bahwa secara umum penurunan suku bunga itu sudah terjadi. Di pasar uang itu sudah mulai menurun, di pasar obligasi kita lihat yield SBN sudah turun, dan ini perkembangan positif. Yang menjadi cermatan seperti disampaikan tadi adalah terkait dengan suku bunga di perbankan. Satu sisi sebenarnya likuiditas itu sudah cukup. Ya itu yang terjadi yang dapat kami sampaikan. Cukup dalam arti berbagai indikator memperlihatkan bahwa alat likuid bank itu sudah cukup. Satu hal lain yang tercermin adalah bagaimana perilaku di lelang. Lelang SRBI, sekuritas Bank Indonesia tadi, instrumen moneter itu sudah sampai 4 kali. Jadi yang masuk pelelangan, yang menangkan itu sudah sampai 4 kali. Jadi menunjukkan bagaimana besarnya likuiditas tersebut. Ya memang menjadi agak lemah karena apa? Karena ada 2 faktor yang membuat kami perhatian kami adalah terkait dengan perilaku perbankan dari sisi supply ya yang memang lebih berhati-hati menyikapi kondisi terkini yang memang perlu terus didorong. Ini berpengaruh terhadap proses penempatan dananya, alokasi dananya yang lebih cenderung kepada surat-surat berharga sampai saat ini. Dan kemudian bagaimana ini berdampak terhadap perilaku penempatan penyaluran ke kreditnya yang memang masih belum cukup kuat. Perkembangan terakhir kredit 7,7%. Satu sisi lain tentunya bagaimana proses permintaan ini memang belum cukup kuat. Kami di samping respon kami terkait dengan suku bunga tadi Mbak Okta, seperti saya sampaikan, kami juga mendorong melalui sisi likuiditas bagaimana
posisi RSSRBI kami yang terus turun, kemudian kami lakukan di pembelian SPN di secondary market dengan menjaga kehati-hatian stabilitas. Satu hal lagi yang kami lakukan adalah kebijakan likuiditas makroprudensial. Ini adalah insentif kepada bank bila mana bank memberikan kredit kepada sektor-sektor tertentu. Perkembangan terkini di KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial kita itu sudah mencapai 376 triliun, jadi cukup besar. Jadi peluang-peluang ini yang kami harapkan memang ke depan akan semakin baik dengan kecukupan likuiditas yang memadai, kemudian kita dorong melalui suku bunga, likuiditas, pemerintah nanti akan secara bersama-sama di second semester akan membaik. Tentunya ini akan mendukung kredit menjadi lebih besar dari kondisi saat ini dan suku bunga yang semakin turun tentunya. Oke, kalau dari BI-nya udah ada upaya untuk menurunkan BI rate sekian kali, tapi tentu harapannya ini dari perbankan juga bisa terdorong juga nih ya Pak ya, tentunya untuk bisa meningkatkan tadi selain konsumsi juga investasi untuk bisa mendukung bagaimana cita-cita pertumbuhan ekonomi tadi bisa sampai 5,4%. Nah Pak Firman, di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bagaimana upaya BI bisa jaga stabilitas nilai tukar tapi tetap mendorong pertumbuhan ekonomi? Gimana koordinasi dan sinerginya dengan pemerintah? Ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang memang masih tinggi, pasar keuangan masih memang terus bergerak ya. Kami di Bank Indonesia tentunya di samping bagaimana kita tetap menjaga memberikan suku bunga yang konsisten, menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami di pasar falas tentunya terus aktif melihat bagaimana kita menjaga stabilitas di pasar falas tersebut. Kami melakukan intervensi bukan hanya selama ini di spot market, di pasar di onshore, baik di spot maupun di domestic non-deliverable forward. Kami juga melakukan intervensi di pasar offshore, di luar negeri, di Amerika, di Hong Kong, kemudian di Meksiko. Itu yang kami lakukan sehingga ini akan berdampak karena pasar di offshore ini kadang-kadang memang menjadi trigger pemicu perkembangan kurs kita di domestik. Ini yang kami lakukan secara aktif dan alhamdulillah Mbak Okta, kita melihat bagaimana pergerakan nilai tukar kita terus dalam tren menguat bila dibandingkan April, apalagi sekarang sudah bergerak pada kisaran 16.200, 16.300. Tentunya ini kami lakukan koordinasi dengan baik agar arah perkembangan ini tetap positif. Dengan pemerintah kita lakukan koordinasi dengan KSSK, dengan Kementerian Keuangan, dengan LPS dan juga OJK kita terus lakukan koordinasi. Harapannya ini terus membangun optimisme di tengah kondisi ketidakpastian global yang memang masih terus kita cermati. Oke, tidak hanya intervensi dari Bank Indonesia yang diperlukan, tapi juga koordinasi dengan pemerintah untuk bisa menjaga nilai tukar dan juga optimisme soal pertumbuhan ekonomi tadi bisa. Catatannya adalah 4,6 sampai 5,4%. Terima kasih Pak Firman Muchtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Firman. Terima kasih Mbak Okta, sehat-sehat selalu. Terima kasih.